Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yang teriak pemilu curang auto terdiam melihat ini. Sungguh menakjubkan, pengakuan mengejutkan dan jujur Sri Mulyani usai sidang kabinet bahas soal pemilu sampai kayak begini. Tonton video ini sampai selesai dan tuntas. Kamu akan dibuat terkejut melihat semua ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya bersuara soal program makan siang gratis ala Prabowo Gibran dan anggarannya. Ia mengatakan anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan. Sri Mulyani mengatakan makan siang gratis masih sebatas program capres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024. Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya, kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian lembaga, kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan, ujarnya. Sri Mulyani mengatakan rapat hari ini cuma membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang. Dia berkata, pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU. Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas, seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu, ucapnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri ke istana. Salah satu fokus rapat hari ini adalah RAPBN 2025 yang mempertimbangkan program presiden berikutnya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut rapat itu membahas program calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Secara umum, bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan, ujar Bahlil setelah rapat. WNI di luar negeri bungkam yang teriak curang, hasil real count KPU resmi di luar negeri, Prabowo Gibran malah menang sangat telak, ini buktinya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut nomor 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul sementara di TPS luar negeri. Hal ini berdasarkan hasil hitung atau real count sementara Pilpres 2024 yang dirilis KPU RI. Total surat suara TPS luar negeri yang masuk per minggu, 25/2/2024, pukul 20 plus WIB, sudah mencapai 56,33% atau 1,232 dari 3,75 TPS. Dari jumlah itu, Prabowo Gibran masih unggul dengan perolehan suara sementara 59,1%. Sementara itu, perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 20,29%. Sedangkan perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo Mahfud MI sebesar 19,98%. Adapun secara keseluruhan, Prabowo Gibran tercatat juga masih unggul sementara dalam real count Pilpres 2024 yang dirilis KPU. Prabowo masih unggul telak dengan total suara 58,84%. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat 24,41%. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 16,75%. Sebagai informasi, hasil yang ada barulah perolehan sementara yang bersumber dari publikasi Form Model C, hasil yang diunggah ke sistem KPU RI. Hasil penghitungan suara di TPS diunggah dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Hasil penghitungan suara dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Namun nantinya rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapannya dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban mutlak dan lantang Anies Baswedan usai kalah di Pilpres 2024
Di luar dugaan tetap teguh jawab begini, ini penjelasannya. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan ngobrol bareng para penggemar melalui fitur Space di aplikasi media sosial X pada Minggu 25/2/2024, malam. Berbagai pertanyaan dijawab dengan santai oleh Anies pada acara tersebut. Momen menarik terjadi ketika salah penggemarnya menanyakan soal apa yang harus dilakukan para barisan perubahan ini usai hari pencoblosan. Kata Anies, dalam jangka pendek ini, barisan perubahan diminta untuk mengawal proses perhitungan suara yang sedang berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk ke depan terus kita jaga. Jangka pendek ini menjaga agar pemilu kita jujur, adil, fair supaya hasilnya mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi jangka pendek jaga itu, jawab Anies. Dia juga meminta penggemar untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi kecurangan terhadap tahapan pemilu 2024. Dengan melaporkan dugaan kecurangan lewat media sosial saja, menurut Anies itu sudah cukup membantu. Kemudian kalau ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, maka itu harus dibantu untuk dilaporkan. Karena dilaporkan di sosmed aja kecatat kok sama tim-tim hukum. Itu satu, sambungnya. Selanjutnya, ia menitipkan pesan kepada generasi muda. Apapun hasil pemilunya nanti, jangan pernah untuk berhenti mencintai negeri yang kaya ini. Menurutnya memperjuangkan Indonesia untuk lebih baik dari hari ke hari diawali atas dasar kecintaan seseorang terhadap tanah airnya. Terus yang kedua, saya bilangkan bahwa saya akan terus di dalam barisan gerakan perubahan itu. Jadi apapun hasilnya nanti jangan pernah menyerah terhadap Indonesia, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, jangan pernah memberikan syarat dalam mencintai Indonesia, kita mencintai Indonesia tanpa syarat, katanya. Dia yakin, suatu saat gerakan perubahan ini mampu mengantarkan bangsa ini ke puncak harapan semua rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita yakin bahwa perubahan ini akan berhasil. Waktunya kapan kita belum tahu, tapi kami yakin, saya yakin, pungkasnya. Pengakuan jujur Gibran ke publik usai ketemu intens dengan Prabowo bikin merinding dengarnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, enggan membeberkan hasil pertemuan dengan capresnya, Prabowo Subianto. Pertemuan mereka berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Wali Kota Solo ini mengatakan, rahasia saat ditanyai terkait hasil pertemuannya dengan Prabowo. Rahasia, kata Gibran singkat di Solo, Jawa Tengah, Senin, 26/2/2024. Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung cukup lama. Putra sulung Presiden Jokowi juga tidak mau membeberkan pertemuannya tersebut. Apakah juga membahas soal kabinet untuk pemerintahannya 5 tahun ke depan. Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam hasil hitung cepat dan real count KPU dibandingkan dua pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Rahasia. Dah makasih ya, jelas dia. Bikin kaget, Ganjar Pranowo nekat dan berani bicara lantang. Begini soal kecurangan dan hak angket pemilu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 bukanlah bagian dari gertakan politik sebagaimana disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asyidiki. Ya Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak, kata Ganjar saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar menilai langkahnya meminta PDIP dan PPP menggulirkan hak angket hal yang biasa dalam dunia parlemen di Indonesia. Selain hak angket, Ganjar menjelaskan ada cara-cara lain yang bisa ditempuh oleh parlemen. Salah satunya rapat kerja, Raker, Komisi 2 DPR yang membahas pelaksanaan pemilu 2024. Dari rapat itu, dirinya berharap ada kesimpulan apakah pelaksanaan pemilu khususnya Pilpres berlangsung curang. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu.
Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain, tutur mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Meski begitu, Ganjar mengaku tidak ingin ikut campur dalam proses politik membahas hak angket di DPR. Menurutnya, jika sudah dibahas maka hal itu menjadi ranah dari parlemen. Yang punya keinginan untuk angket biar berjalan, dinamikanya biar berjalan. Dirinya mempersilakan. Terakhir, Ganjar memastikan tidak pernah bermain-main untuk mengusulkan hak angket kepada DPR. Bersamaan dengan itu, ia juga memastikan partai politik pengusungnya yang berada di kursi parlemen, yakni PDIP dan PPP turut mendukung usulannya. Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga, ungkap politikus PDIP ini.